Assalamualaikum Uma semua dan teman-teman, juga ukti-ukti semua. Kali ini Uma Ginaya mau kasih tips yang ampuh, jitu, dan mudah banget, dan bakal menghapus semua kepusingan ketika anak gadis punya kutu. Nah, siapa di sini yang mungkin musim pancaroba gini ya, yang nyeleket banget, panas udaranya, terus pakai hijab mungkin nggak keramas-keramas, atau anak gadis yang suka main panas-panasan tapi dia belum bisa ngerawat diri, nggak jaga kebersihan kepala, kulit rambutnya, akhirnya kutuan, pusing kalau misalnya pakai ini nggak mempan, itu nggak mempan, ada lagi mau di botakin juga kasihan anak perempuan. Nah, ternyata dengan memakai resep ini bisa ya membuat mati kutu-kutu itu. Nah, gimana caranya? Mudah banget, sesuai dengan hadis bahwa daun sidir ya, ini adalah daun sidir, bentuknya sangat indah ya, bulat-bulat seperti daun artifisial yang dijual di ini ya, supermarket ya. Tapi ini asli, bukan bohongan. Ini adalah daun bidara, nama lainnya daun sidir, yaitu tumbuhan di surga yang kalau di surga dia nggak ada durinya. Nah, ini dia ada berduri ya. Hati-hati ketika memetiknya, tuh kelihatan duri-durinya. Tapi kalau di surga dia tidak berduri, dan dia punya buah seperti apel ya, buahnya bulat-bulat hijau gitu. Dan dia tumbuhnya dari bibit, mudah sekali tumbuh dan cepat besar ketika ditanam di tanah. Jadi ketika di pot nggak terlalu besar ya, tapi ketika di tanah itu mudah sekali dan subur. Dan keutamaan daun bidara ini atau daun sidir ini banyak sekali manfaatnya. Selain buat mengusir wasir atau ambeien, bisa dibuat teh ya, dari misalnya 3 gelas air menjadi segelas air jadi teh, bisa ditambah madu, atau bisa buat ruqyah mandiri ya. Jadi kita misalnya merasa nggak enak nih, atau rumah kita merasa nggak enak, kita bacain Al-Baqarah misalnya, terus bisa airnya dibuat untuk ngepel rumah. Di 7 lembar daun bidaranya kita masukkan ke di luar kamar mandi ya tentunya ya, masukkan ke gayung, kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 kulhu itu, lalu kita taruh ya di ember pel kita, lalu kita pel seluruh sudut rumah. Atau dengan air mandi kita setelah digayung, kita taruh ke ember mandi, lalu kita mandi dengan daun bidara. Bahkan sunahnya ketika habis haid kita bersuci dengan daun bidara. Juga ketika wafat memandikan jenazah, sunahnya tentu dengan daun bidara. Jadi penting banget nih buat ditanam di rumah, dan di rumah Uma lebat banget, dan baru tahu bahwa khasiat lainnya adalah mematikan kutu rambut. Bagaimana caranya? Kita simak video berikut. Jadi ambil aja secukupnya, lalu misalnya 2 gelas atau 3 gelas air dijadikan segelas ya, jadi seperti tonik rambut seperti itu. Atau misalnya untuk mengusir, membasmi telur-telur kutunya, kita bisa bikin minyak daun bidara. Nah, di video yang lain nanti Uma akan upload cara membuat minyak daun bidara yang dicampur dengan minyak zaitun tentunya sebagai carriernya ya, perantaranya, tapi di video yang lain, next video. Makanya penting buat Uma semua, teman-teman dan ukti semua, buat subscribe, like, dan komen, juga share agar mendapat notifikasi video-video Uma Ginaya selanjutnya yang mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk kita pribadi, keluarga, juga masyarakat. Nah, oke, sekarang Uma mau buat jadi 3 gelas air menjadi 1 gelas jadi toniknya, dan secukupnya daun bidara kita rebus sehingga dia menghasilkan menyusut ya sampai segelas. Nanti setelah itu kita balurkan ke kepala anak dan didiamkan mungkin sejam gitu ya, agar dia bereaksi. Nanti setelahnya boleh kita cuci ya rambutnya, atau diseka pakai handuk, dilihat banyak kutu rambut yang mati atau tidak. Jadi seperti dulu, zaman dulu tuh ada obat peditox atau gimana, tapi khawatir ada zat-zat kimia. Nah, kita kenapa enggak buat yang alami aja. Oke. Uma akan siapkan dulu air, kita rebus ya. Tuh Kak,
Bismillah. Nah, kita biar mendapatkan efek yang lebih dahsyat lagi, bisa juga di cara kita haluskan dulu. Jangan lupa kita kasih air ya. Terus kita pakai food processor aja biar halus ya. Nah, kita haluskan. Jadi biar cepet aja gitu. Nah, kalau sudah halus begini, mungkin bisa ditambah airnya ya, biar kurang rata. Ini kita tambah air sedikit. Nah, ini udah di chopper ya, sudah dihaluskan. Jadi lebih ekstraknya tuh lebih terlihat. Nah, baru kita rebus ya, biar ada khasiatnya keluar lagi. Sebentar aja kita ngerebusnya sampai keluar ekstraknya itu ya. Setelah hangat-hangat kuku, baru bisa kita aplikasikan ke kepala sebagai toner atau tonik rambut, atau juga sebagai masker rambut ya. Tapi jangan panas-panas, ketika dia sudah hangat, sudah agak dingin gitu ya. Baik, kita coba untuk masak dulu. Nah, ini kita masukkan ke air yang sudah mau mendidih saja, nggak apa-apa. Kita masukkan semuanya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Dan dia berkurang airnya dari yang tadinya 2 gelas menjadi cuma segelas gitu. Jadi ada ekstraknya ya, seperti itu. Oke, sambil menunggu mendidih, kita siapkan tempatnya untuk mengoles ke rambut putri kita. Bismillah, ini udah jadi. Kita saring ya, biar nggak serbuk-serbuk daunnya ini ke rambut anak kita atau ke rambut kita ya. Disaring. Oke. Nah, ini penampakan toniknya. Nah, nanti tunggu sampai hangat-hangat kuku atau sudah bisa diaplikasikan sebagai masker rambut ya. Oke, ini dia tonik daun bidara untuk memusnahkan kutu rambut ya. Nanti kita akan buat juga minyak daun bidara di mix minyak zaitun untuk membasmi telur kutunya. Dan minyak zaitun itu juga bisa buat masker rambut. Caranya sama dengan dihangatkan sedikit ya, agar menjadi masker rambut. Semoga tips ini bermanfaat buat Uma semua, teman-teman, uti-uti muslimah, dan rambut jadi sehat, berkilau. Dan oh iya, satu lagi tipsnya, tonik daun bidara ini menguatkan rambut. Jadi ada keluhan biasanya rambut rontok gitu ya, selain mungkin nggak berkutu tapi dia rontok rambutnya. Ini bisa kita pakai perawatan ini seminggu sekali, misalnya kita pakai toner dari daun bidara, akan menguatkan rambut kita, insya Allah. Jadi muslimah cantik, berseri, merawat amanah Allah mahkota kita. Selamat mencoba Uma semua. Jangan lupa di like, komen ya di bawah, subscribe. Uma akan update cara membuat minyak daun bidara, juga nanti gimana nih follow up dari pemakaian ini hasilnya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.